Halo sahabat-sahabat tercinta, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pernahkah terpikir bagaimana rasanya menjalani kehidupan di negara yang disebut-sebut sebagai negara dengan sanksi terbanyak di dunia, Iran? Sebuah negeri yang kerap digambarkan secara negatif melalui stereotip dan informasi yang tidak selalu akurat. Apakah kalian pernah mempertanyakan, apakah gambaran Iran yang disajikan oleh media barat benar-benar mencerminkan kenyataan sepenuhnya? Jika rasa ingin tahu itu ada, saya sangat menyarankan Anda untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Siapa tahu, sudut pandang Anda akan berubah. Namun sebelum itu, jangan lupa berikan like dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa kembali bertemu di video-video berikutnya. Banyak orang beranggapan bahwa Iran hanyalah bentangan gurun pasir yang luas. Kenyataannya, pandangan tersebut keliru. Kondisi geografis Iran jauh lebih beragam dibandingkan negara-negara di sekitarnya. Jika Arab Saudi memiliki sekitar 95% wilayah gurun, Iran hanya memiliki sekitar 22% wilayah gurun dari total daratannya. Fakta ini dengan jelas menunjukkan bahwa anggapan umum tersebut tidak sepenuhnya benar. Wilayah utara Iran dipenuhi hutan hijau dan tanah yang subur. Di bagian utara pula terbentang Laut Kaspia. Hal yang luar biasa, dalam kurun waktu 1 hari saja, seseorang bisa merasakan salju di utara dan menikmati suasana pantai yang hangat di selatan. Wilayah utara Iran menjadi destinasi favorit bagi masyarakat lokal untuk berlibur, menikmati laut, dan menjelajahi hutan. Di kawasan ini sering diadakan berbagai festival dan perayaan tradisional. Kegiatan tersebut menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak pula yang memilih wilayah ini sebagai lokasi pernikahan atau acara keluarga karena suasananya yang nyaman dan cocok untuk bersantai. Laut Kaspia sendiri merupakan danau tertutup terbesar di dunia. Sekali lagi, keunikan Iran terletak pada kemampuannya menghadirkan pengalaman iklim yang sangat kontras hanya dalam 1 hari perjalanan. Dengan jumlah penduduk sekitar 90 juta jiwa, Iran termasuk negara besar di Asia Barat. Teheran, ibu kota negara ini, dihuni oleh sekitar 15 juta orang, dan jika wilayah metropolitan dihitung, jumlahnya melampaui 19 juta jiwa. Berbeda dengan banyak negara barat yang sangat padat dan wilayahnya relatif kecil, Iran memiliki keseimbangan antara kota-kota besar dan area pedesaan yang luas dan terbuka. Penting untuk diluruskan bahwa Iran bukanlah negara Arab. Meski berada di Timur Tengah, mayoritas penduduknya Muslim dan bahasanya terdengar mirip dengan bahasa Arab, Iran sering disalahartikan sebagai bagian dari dunia Arab. Padahal, nama Iran berasal dari kata Arya yang berarti tanah bangsa Arya, dan negara ini tidak termasuk anggota Liga Arab. Bahasa Persia sendiri merupakan bagian dari rumpun Indo-Eropa, sedangkan bahasa Arab berasal dari rumpun bahasa Semit. Kehidupan di Iran tidak selalu keras atau penuh tekanan seperti yang sering digambarkan. Masyarakatnya menjalani kehidupan yang normal, bekerja, belajar, bersosialisasi dan menikmati hari-hari mereka dengan memadukan nilai tradisional dan gaya hidup modern. Di jalan-jalan Teheran, Anda akan melihat generasi muda yang penuh semangat, berbincang, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Sistem transportasi umum di Iran dikenal efisien, dapat diandalkan, dan sangat terjangkau. Metro Teheran bahkan dianggap sebagai salah satu sistem kereta bawah tanah paling bersih dan ekonomis di dunia, dengan tarif kurang dari 10 sen dan jaringan yang menjangkau hampir seluruh kota. Setiap hari, penduduk dari kota-kota sekitar melakukan perjalanan ke Teheran untuk bekerja dan kembali ke rumah mereka, dengan metro sebagai sarana utama mobilitas harian. Tersedia gerbong khusus perempuan untuk kenyamanan saat jam sibuk, meskipun gerbong campuran juga umum digunakan. Pasar Besar Teheran atau Bazar-e Bozorg merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Terletak di jantung kota, bazar ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat sosial dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Lorong-lorong sempitnya dipenuhi berbagai barang, mulai dari makanan, pakaian, perhiasan hingga barang antik. Disinilah warga lokal berkumpul, berbincang, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Suasana menjadi semakin ramai saat hari libur dan perayaan keagamaan. Arsitektur bazar ini juga memakau, dengan kubah-kubah indah dan langit-langit melengkung yang khas. Bahkan tanpa berbelanja, berjalan-jalan di sini sudah cukup untuk memahami denyut budaya dan sejarah kota. Saat menyusuri bazar,
Anda akan bertemu para pedagang ramah, etalase penuh barang unik, serta kerajinan tangan lokal yang berwarna-warni. Salah satu bagian yang paling menggoda adalah area kuliner yang menyajikan beragam jajanan khas Iran. Selain itu, ada pula pasar Jumat Teheran yang memiliki daya tarik tersendiri. Berbeda dengan negara barat yang menjadikan Sabtu dan Minggu sebagai akhir pekan, di Iran hari libur jatuh pada Kamis dan Jumat. Pasar Jumat menjadi tempat berkumpulnya para seniman lokal untuk menjual hasil karya mereka secara langsung, biasanya dengan harga lebih terjangkau. Ini adalah lokasi ideal untuk menemukan kerajinan unik, sekaligus merasakan denyut seni Iran yang hidup. Berbicara tentang Iran, sulit mengabaikan pesona para wanitanya yang anggun dan berparas cantik. Perempuan Iran sering memiliki mata coklat gelap, hidung tegas, bibir penuh dan alis hitam tebal, ciri yang menciptakan kecantikan khas dan memikat. Keanggunan ini semakin terlihat melalui cara berpakaian mereka yang sopan. Banyak orang mengira bahwa perempuan Iran sepenuhnya terkungkung oleh aturan hijab. Meski hijab diwajibkan secara hukum, hal tersebut tidak lagi sepenuhnya membatasi ekspresi gaya mereka. Perempuan Iran tetap tampil modis, modern, dan berprestasi di berbagai bidang. Penegakan aturan hijab dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih longgar, terutama di kota-kota yang lebih sekuler seperti Teheran. Hal ini memungkinkan perempuan yang mengenakan hijab dan yang tidak mengenakannya untuk hidup berdampingan secara relatif damai. Setelah berbagai peristiwa antara pemerintah dan masyarakat, penerapan hukum hijab cenderung lebih fleksibel, dan sanksi dari aparat pun semakin jarang diterapkan. Perempuan Iran memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Mereka menikmati berbagai hak, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, pernikahan, perceraian, hak asuh anak, serta kepemilikan properti. Tingginya jumlah mahasiswi mencapai hampir 60%, menunjukkan dominasi mereka di dunia akademik dan ambisi besar untuk membentuk masa depan. Meski masih menghadapi hambatan dalam posisi kepemimpinan dan beberapa aturan tradisional seperti keharusan izin suami atau ayah untuk bepergian ke luar negeri, perempuan Iran terus berjuang. Upaya peningkatan hak dan kebebasan telah dilakukan, meskipun kesetaraan gender sepenuhnya masih menjadi tujuan jangka panjang. Suku Qashqai juga terkenal dengan keahlian mereka dalam menenun karpet Persia, serta menghasilkan kerajinan wol dengan detail yang sangat rumit. Para perempuan Qashqai sering menampilkan keterampilan, keanggunan, dan keindahan mereka dalam berbagai festival budaya. Mereka mengenakan pakaian adat yang penuh warna dengan jilbab tradisional yang anggun dan mencolok. Pemerintah Iran sendiri telah berulang kali berusaha menetapkan suku Qashqai secara permanen, namun sebagian besar upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kebanggaan masyarakat Qashqai terhadap identitas, tradisi, dan pola hidup nomaden yang telah mereka jalani selama ratusan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim dan tekanan ekonomi mulai mengguncang cara hidup tradisional mereka, mendorong banyak anggota suku untuk berpindah ke kota-kota besar demi mencari peluang kerja. Meski demikian, generasi muda Qashqai kini berada di persimpangan jalan antara beradaptasi dengan kehidupan modern dan mempertahankan loyalitas terhadap akar budaya serta tradisi leluhur mereka. Para tetua suku khawatir bahwa warisan budaya mereka perlahan kehilangan daya tarik di mata generasi muda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan berkurangnya gaya hidup nomaden yang selama ini menjadi identitas utama mereka. Di luar kekayaan budaya tersebut, Iran juga dikenal luas karena keindahan alamnya yang memukau dan warisan sejarahnya yang luar biasa, menjadikannya destinasi ideal bagi para pecinta petualangan dan eksplorasi. Persepolis, kota kuno peninggalan Kekaisaran Persia, merupakan salah satu situs bersejarah yang wajib dikunjungi. Reruntuhan Persepolis dengan pilar-pilar batu raksasa dan relief-relief artistik yang detail mengisahkan kejayaan peradaban Persia kuno yang pernah berjaya ribuan tahun silam. Di tempat ini, pengunjung dapat benar-benar merasakan kemegahan sejarah yang pernah membentuk dunia kuno. Dari kemewahan dinasti Qajar yang tercermin di Istana Golestan hingga Museum Nasional Iran yang menyimpan artefak berharga dari berbagai periode sejarah Persia, Iran menawarkan pengalaman perjalanan melintasi waktu. Menara Milad, salah satu menara tertinggi di dunia, menyuguhkan panorama kota yang menakjubkan. Kota Isfahan, yang kerap dijuluki sebagai setengah dunia, terkenal dengan arsitektur Islamnya yang memesona dan bangunan bersejarah yang megah. Lapangan Naqsh-e-Jahan atau alun-alun Imam merupakan salah satu alun-alun terbesar di dunia, dikelilingi oleh bangunan ikonik seperti Masjid Sheikh Lutfullah dan Istana Ali Kapur.
Jembatan-jembatan kuno seperti Haju dan Siosepol membentang anggun di atas sungai Zayan Dehrut, menjadi tempat favorit untuk berjalan-jalan dan bersantai dalam suasana kota yang damai. Bagi pencinta alam, Gurun Dasht Kafir dan Dasht Lut menawarkan pengalaman yang unik dengan lanskapnya yang liar dan misterius. Dasht Lut terkenal akan formasi geologinya yang tidak biasa dan telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di planet ini. Hamparan pasir luas, ngarai batu merah, dan struktur alam yang dramatis di Dasht Kafir menciptakan pemandangan yang spektakuler dan mengesankan. Shiraz, kota mawar dan puisi, menjadi rumah bagi berbagai situs budaya penting seperti makam Hafez dan Saadi, dua penyair terbesar Iran. Taman Eram dengan arsitektur Persia klasik dan taman yang tertata indah menjadi tempat ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Iran bukan sekedar negeri penuh sejarah dan budaya, tetapi juga surga bagi pecinta lanskap alam dan destinasi wisata yang memikat. Setiap sudut negara ini menyimpan cerita dan keindahan tersendiri yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan. Salah satu ciri paling menonjol dari Iran adalah rasa kebanggaan budaya yang sangat kuat. Negara ini berhasil melestarikan cerita rakyat, musik tradisional dan adat istiadat dengan cara yang khas dan berkelanjutan. Berbagai festival lokal seperti Wankeh, perayaan panen, dan Janelia menjadi sarana untuk merayakan warisan budaya dan menyatukan berbagai generasi dalam rasa kebersamaan. Di sisi lain, Iran juga terbuka terhadap pengaruh global. Kota-kotanya kini dipenuhi gelombang baru seni, musik, dan mode yang mencerminkan perkembangan modern masyarakatnya. Keramahan masyarakat Iran terhadap wisatawan dan orang asing merupakan salah satu daya tarik utamanya. Tidak jarang penduduk lokal mengundang tamu asing ke rumah mereka untuk menikmati masakan rumahan atau membantu pelancong yang kebingungan di stasiun kereta. Keramahan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Iran. Meski demikian, kendala bahasa masih bisa ditemui. Walaupun bahasa Inggris cukup umum digunakan di kota-kota besar seperti Teheran, Shiraz, dan Isfahan, generasi yang lebih tua dan masyarakat pedesaan umumnya hanya menggunakan bahasa Persia. Letak geografis Iran yang strategis di pusat Asia Barat menjadikannya salah satu simpul perdagangan dan transit terpenting di kawasan tersebut. Berbatasan dengan Turki, Irak, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Armenia, Iran berperan sebagai penghubung antara Asia Barat dan Asia Tengah. Secara historis, posisi ini sering menyeret Iran ke dalam konflik dan persaingan geopolitik. Namun saat ini, letak tersebut justru menjadi keuntungan besar bagi perdagangan, pariwisata, dan konektivitas regional. Tidak seperti banyak negara daratan, Iran memiliki akses langsung ke Laut Kaspia dan Teluk Persia, memungkinkan negara ini mempertahankan kekuatan perdagangan maritim yang signifikan. Pelabuhan Bandar Abbas merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Teluk Persia, menangani arus barang dari berbagai belahan dunia seperti Cina, Eropa Utara, dan Amerika. Selain itu, Iran termasuk dalam skema bebas visa dengan sejumlah negara, sehingga perjalanan lintas batas dapat dilakukan dengan relatif mudah. Negara ini telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi modern, dengan salah satu jaringan kereta api terbesar di Asia dan layanan kereta cepat yang menghubungkan kota-kota besar hanya dalam hitungan jam. Perjalanan domestik di Iran kini menjadi jauh lebih efisien dan nyaman. Di tingkat global, Iran memiliki konektivitas yang sangat baik dengan negara-negara di sekitarnya melalui jalur darat, rel kereta api, dan penerbangan internasional. Hal ini menjadikan Iran sebagai tujuan yang relatif mudah dijangkau, baik bagi wisatawan maupun kalangan pebisnis. Dengan banyaknya bandara internasional yang tersebar di berbagai kota, Iran menyediakan penerbangan langsung ke hampir seluruh pusat kota utama di Eropa dan wilayah sekitarnya. Bandara Internasional Imam Khomeini di Tehran berperan sebagai hub penerbangan utama negara, melayani jutaan penumpang setiap tahun. Sementara itu, bandara di kota-kota seperti Shiraz, Isfahan, dan Mashhad turut memperluas konektivitas global, memudahkan perjalanan dari dan menuju Amerika Utara, Asia, serta kawasan Timur Tengah. Bandara-bandara di Iran kerap menjadi gerbang transit menuju berbagai wilayah di Asia berkat biaya perjalanan yang relatif terjangkau dan jaringan rute penerbangan yang tersusun dengan baik. Meski demikian, Iran tentu tidak lepas dari tantangan. Negara ini masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari meningkatnya usia rata-rata penduduk, ketegangan politik dengan kekuatan global, hingga fenomena brain drain, di mana banyak tenaga profesional muda memilih bekerja di luar negeri demi peluang penghasilan yang lebih tinggi. Banyak orang menganggap Iran sebagai negara yang tidak aman,
Namun kenyataannya, Iran termasuk negara yang relatif aman untuk dikunjungi wisatawan. Iran sering dilabeli sebagai wilayah konflik atau negara yang terus berada dalam kondisi perang, padahal kenyataannya Iran adalah negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan kehidupan sosial yang dinamis. Ada pula anggapan bahwa seluruh perempuan Iran mengenakan hijab secara ketat, sementara dalam praktiknya, banyak perempuan memilih cara berpakaian yang lebih fleksibel. Orang Iran kerap dicap tidak ramah, tetapi siapapun yang pernah berkunjung akan mengenal mereka sebagai masyarakat yang hangat dan sangat menghargai tamu. Sebagian orang berpikir Iran hanyalah negara gurun pasir, padahal wilayahnya dipenuhi hutan lebat, pegunungan yang menjulang, dan lanskap alam yang beragam. Ada pula anggapan bahwa Iran tertinggal dalam hal infrastruktur, sementara faktanya banyak kota di negara ini berkembang pesat dengan fasilitas modern. Banyak yang percaya bahwa orang Iran hanya gemar minum teh, meskipun budaya kopi juga semakin populer di kalangan masyarakat urban. Iran sering dianggap sebagai negara yang terisolasi dari dunia internasional, padahal negara ini tetap menjaga hubungan global yang luas di berbagai sektor. Ada yang beranggapan bahwa warga Iran hanya fokus pada isu politik, sementara kenyataannya mereka memiliki minat yang beragam, mulai dari seni, olahraga, teknologi, hingga hiburan. Iran kerap dicitrakan sebagai negara yang tertinggal, namun pencapaian ilmiah dan teknologi Iran menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai bidang. Sebagian orang menyatakan bahwa Iran kekurangan hiburan, padahal industri musik dan perfilmannya terus berkembang dan memiliki basis penggemar yang besar. Ada pula anggapan bahwa kuliner Iran tidak memiliki rasa yang kuat, padahal masakan Iran kaya akan rempah, aroma, dan cita rasa yang kompleks. Kesalahpahaman lainnya adalah anggapan bahwa masyarakat Iran tidak merayakan hari-hari perayaan Barat, padahal banyak di antaranya turut merayakannya dalam konteks budaya modern. Beberapa orang berpendapat bahwa Iran tertinggal dalam teknologi, sementara kenyataannya negara ini memiliki ekosistem teknologi yang terus bertumbuh, khususnya di kota-kota besar. Seringkali diasumsikan bahwa seluruh masyarakat Iran sangat religius, padahal Iran adalah rumah bagi berbagai kepercayaan, aliran, dan tingkat religiusitas yang beragam. Ada pula anggapan bahwa warga Iran hidup dalam kemiskinan ekstrim, sementara negara ini memiliki fondasi ekonomi yang kuat meskipun menghadapi tekanan eksternal. Iran kerap digambarkan sebagai wilayah yang gersang dan tandus, padahal negara ini memiliki ekosistem yang sangat beragam. Banyak orang percaya bahwa warga Iran tidak memiliki kebebasan berekspresi, namun masyarakat tetap menemukan cara kreatif untuk menyuarakan pendapat mereka melalui seni, sastra, dan media digital. Ada pula yang mengira Iran selalu beriklim panas, padahal kondisi cuaca sangat bervariasi, mulai dari salju di pegunungan hingga panas di wilayah gurun. Banyak orang mengira semua warga Iran berbicara bahasa Arab, padahal mayoritas menggunakan bahasa Persia atau Farsi sebagai bahasa ibu. Iran sering disebut sebagai negara teokrasi semata, meskipun sistem politiknya jauh lebih kompleks dan berlapis. Ada pula anggapan bahwa masyarakat Iran tidak memiliki akses ke hiburan global, padahal televisi satelit dan internet digunakan secara luas. Iran kerap dianggap sebagai negara berkembang yang tertinggal, namun banyak kota di Iran memiliki infrastruktur modern dan fasilitas perkotaan yang maju. Sebagian orang mengira semua pria Iran berpandangan konservatif, padahal banyak di antara mereka yang memiliki pandangan terbuka dan progresif. Ada pula stereotip bahwa orang Iran tidak menyukai musik barat, sementara faktanya musik barat sangat populer di kalangan generasi muda. Iran sering dipandang sebagai negara yang terjebak dalam tradisi lama, padahal budaya anak muda berkembang pesat dengan ekspresi seni, mode, dan gaya hidup yang dinamis. Banyak yang percaya perempuan Iran tidak diperbolehkan mengemudi, padahal perempuan Iran bebas dan aktif mengemudikan kendaraan. Ada pula anggapan bahwa Iran kurang beragam, sementara kenyataannya negara ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sebagian orang berasumsi bahwa masyarakat Iran berpakaian sangat konservatif, padahal dunia mode memiliki peran penting, terutama di kota-kota besar. Banyak yang percaya Iran tidak memiliki peran di kancah internasional, padahal negara ini memiliki kehadiran global di bidang olahraga dan kompetisi internasional. Ada pula stereotip bahwa kota-kota di Iran kotor dan tidak terawat, sementara kenyataannya banyak kota yang bersih, hijau, dan tertata dengan baik. Jadi, setelah mengetahui semua hal ini, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang Iran?
Setelah melihat gambaran yang lebih luas, apakah pandangan Anda tentang Iran mulai berubah? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami selalu menantikan cerita dan sudut pandang Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami selanjutnya. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menghibur. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa dan semoga sukses selalu.